Yang menarik tadi ya perbincangan kami pada saat off air gitu. Nah, tapi begini Bang, banyak yang kemudian mempertanyakan juga, ini bisa dibilang sebagai warisan dari pemerintahan sebelumnya yang kemudian satu komando diambil alih oleh Presiden Prabowo. Banyak yang juga mengaitkan hal ini dengan unsur politis gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sih Pak Presiden Prabowo mau gitu? Ya gini, semua tahu kan kalau dia pada posisi saya pada posisi itu, saya nggak mungkin nyalain yang belakang sudah. Ya memang salah dia, tapi tanggung jawab harus dipegang karena ex officio kan presiden ambil. Tentara ya, lagi presiden ya? Sekarang dan lagi tentara gitu. Jadi itu ya terserah Pak Prabowo kalau dia bilang salah lo gitu beda lagi kan. Tapi ya dia menurut itu dia tanggung jawab. Memang harus begitu. Oke, tapi kita tahu betul Pak Prabowo kan juga dengan visinya memberantas korupsi di Indonesia terutama pada masa pemerintahan beliau. Dan ada banyak isu-isu liar kan terkait dengan proyek khusus, ada penggelembungan lah dan lain-lain. Apakah ini yang juga kemudian disoroti oleh Presiden Prabowo dalam hal Saya rasa iya, karena beliau kan membersihkan semua, ya kan. Jadi tidak ada di Indonesia ini yang proyeknya nggak ada korupsi, pasti ada. Karena kita hobi banget, ya kan. Makanya, ini ada datanya nih Bang ya? Ya nggak usah data, mau lihat aja udah ketahuan pakai data. Di Indonesia itu data nggak bisa dipercaya karena apa? Macam-macam kan ada di undang-undang data. Satu data Indonesia ada di Bappenas, sampai hari ini kan belum beres. Nah, jadi coba lihat proyek-proyek itu. Ya kan? Nah, untuk itu makanya saya persilakan APH-nya, ini KPK, sudah ambil. Jangan KPK-nya malah nyuruh Pak Mahfud bikin bukti, itu kan aneh. Suruh cari bukti sendiri? Ya udah teliti lah. Tadi saya bilang audit BPK, BPKP, terus semua perundingan dokumen itu ada di Bappenas, ada di mana-mana, ambil, cek, itu tugas KPK. Baru nanti umumkan siapa gitu. Karena kan harus satu visi juga dong dengan Presiden. Iya, makanya tadi ngumpulin receh duitnya itu dari mana? Makanya saya bilang jangan-jangan yang ketemu di short di TV itu itu mau dikasihkan, misalnya gitu. Atau motong anggaran MBG, kan kita nggak tahu. Biar saya silakanlah di itu. Kalau ini udah beres karena sudah diambil Presiden, yang sisanya ya dikerjakan. Nanti kita nyoroti, jangan undang saya lagi ngurusin tanya apa lagi, udah selesai tinggal. Lalu pidananya gimana, ya kan? Ini proyek sampai sana visible nggak? Saya pesan di beberapa media, kalau melakukan studi jangan hanya studi teknis, studi finansial iya, tapi ada studi antropologi sosial, itu studi gimana sih tipikal manusia di sekitar itu. Contoh di luar US, ketika Pantura jalan tolnya jadi, Pantura sepi. Kenapa? Karena mereka dagangnya di rumah. Jadi tidak ngitung sewa, sementara masuk rest area bayar, mahal. Jadi ya mati dia, sawah udah nggak ada. Nah itu harusnya bisa diantisipasi saat ada studi antropolog. Dan ini yang Anda khawatirkan jika kemudian proyek khusus berlanjut hingga Surabaya maupun Banyuwangi? Iya, saingannya dengan pesawat. Maskapai di sini ada yang punya 1 hari penuh itu punya izin terbang. Kalau dia itu pasti saingan dengan WUS. Ya kan? Orang milih WUS karena di tengah kota, nggak perlu nunggu 2 jam sampai tengah kota. Pesawat itu, ini mati, jadi harus diatur. Di negara lain yang ada kereta cepat, ada pesawat diatur. Jam-jamnya diatur, supaya orang punya pilihan. Jangan disamain jalan, selesai itu pasti kanibal. Ya, tapi kan ini kan memang visi dari pemerintah, dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran nih, memberikan pilihan moda transportasi kok. Ya tapi diatur dong. Masa ini, disamakan jam 11, jam 12 barengan. Ya nggak, pasti kanibal. Pasarnya beda katanya Bang? Pasarnya belum tentu. Kan kalau bus yang Jakarta-Bandung, hitungan kasar saya waktu itu 1 juta. Untuk bisnis? Ya untuk bisnis, tapi kan tergantung lah. Ya kalau kereta itu, kalau dia banyakkan ya kan mahal. Sama kayak pesawat. Jadi mereka itu harusnya sama. Makanya waktu 1 juta itu nggak bisa jual. Bisa, tergantung bagaimana marketingnya jual. Gitu loh. Jadi itu perlu dihitung, jadi jangan dilepas gitu. Semua punya izin pada jam yang mirip-mirip sama. Ingat, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan, puluhan triliun buat Garuda. Hutangnya masih 300 triliun lebih. Daripada dua-duanya boncos kan harus diatur, supaya dua-duanya juga menghasilkan gitu loh. Oke, artinya kalau secara kebijakan Mas Agus, apakah ini tidak hanya visible tapi realistis tidak dilakukan dalam waktu dekat di pemerintah Prabowo Gibran? Oh, kalau dalam waktu dekat nggak bisa. Ini perlu hati-hati. Jangan ulangi yang lalu-lalu, cepat, boncos semuanya. Ya kan? Akhirnya infrastruktur yang dibangun dulu itu OPEX-nya, operation expenditure-nya mahal dan cepat rusak karena tidak
bagus kualitasnya. Nah, saya mohon yang ini hati-hati. Nggak apa-apa, Pak. Rakyat tahu kalau oh itu sampai sana, gitu loh. Nggak masalah, tetapi hati-hati. Jangan main itu dan jangan dikorupsi, please. Kenapa Anda betul-betul menekankan itu? Karena kita ini sakitnya parah, kan indeks korupsi kita naik terus. Jadi please tolong jangan dikorupsi ini demi. Kan Presiden udah bilang ini untuk rakyat saya akan apa kayaknya maksudnya saya lawan lah apapun berjibaku lah. Ya tolong please. Kalau nggak jadi. Barang ini nggak jadi karena mahal. Anda yakin itu bisa beres di tangan Presiden Prabowo? Kalau saya dengar itu harusnya iya. Tapi saya masih ragu pasukannya. Maksudnya pembantunya, apakah bisa, kan pembangun dari multi partai. Kalau ketua partai minta X kan X, minta Y dia Y. Bukankah sudah satu? Kan di luar datang satu, di dalam kan enggak. Coba tanya sama undang berapa partai itu, 8 partai, 9 partai DPR, beda-beda. Ya di depannya sih pasti, oh ya kita dukung. Mana ada politik yang teman sejati seterusnya, nggak ada. Tapi nampaknya Pak Prabowo tetap konsisten dengan apa yang dia ambil kok, Mas Agus. Lah ya, dia konsisten kan, MBG dia konsisten, itu konsisten semuanya. Maka dari itu, untuk menjaga konsistensi ini dari segi finansial dan lain-lainnya, pembantunya harus kerja buat dia. Menteri-menteri itu harus serius membantunya. Nah, ngomongin soal pembantu presiden ini, ada yang juga kemudian kalau kita sebut mungkin agak janggal begitu ya. Sebelumnya MUS ini kemudian naik isunya kan akibat Menkyu Purbaya yang sampaikan jangan pakai APBN, menolak menggunakan APBN untuk bayar utang ini. Tapi nampaknya berbeda dengan pernyataan Presiden saat ini. Ya gini, saya nggak tahu, saya hanya menduga-duga. Mungkin waktu itu habis ketemu dengan Presiden, kan bisa. Misalnya nih, Presiden tanya, ini bagaimana keuangan ini Pak, ini apa yang besar, misalnya WUS. Oh kalau itu jangan, kenapa? Jangan itu. Oh jadi Bapak, ya. Itu gitu, itu beberapa komunikasi kita dari zaman dulu dengan menteri-menteri selalu begitu. Ini perintah Presiden, Mas. Gini, lu hati-hati lu saya bilang. Ini perintah Presiden betul, tapi hati-hati. Presiden tidak akan mereka akan paksa, tapi Anda harus berdebat. Masa mau yes man kan enggak? Ya kan? Jadi kalau ada apa-apa kan kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Ya tugasmu kamu dibayar. Ya kan? Nah, jadi yang sekarang itu harus memberikan penjelasan yang jelas, yang baik. Harus satu visi dong. Iya, satu visi. Ya tapi mana ada politik itu satu visi forever kan nggak ada. Nah jadi masalahnya tadi pembantu presiden kan presiden punya orang kepercayaan, yaitu yang harus menjaga. Para pembisik presiden saat ini sudahkah tepat begitu? Ya kalau sampai hari ini kan benar udah selesai kan diambil itu kan pasti dia minta pertimbangan orang terdekat. Kita dia panggil ahli-ahlinya ya kan nextnya what next gitu. Nah tadi saya tanya ini gimana finansialnya sistemnya. Kan sebelum itu ini perundingan restructuringnya bagaimana? Itu selesaikan dulu, ya kan? Ketika berunding pun kan bisa sama Cina, ini mau lanjut ya, jadi tolong kasih murah misalnya. Pengalaman saya berunding bilateral itu seperti itu. Kemudian juga bunganya turun lah, lu kan udah kok kasih panjang ini, begono. Jadi itu menjadi kuncinya. Nanti baru dihitung berapa, pelan-pelan lah. Presiden juga kalau cepat, kalau bilang mana itunya Pak, kami sedang atur begini. Saya yakin Presiden dengar kok.